Shalom, perkenalkan nama saya Claudio Piri, NIM 2314201055, kelas A2 semester 6, Fakultas Keperawatan UNP Manado. Di video kali ini saya akan membahas tentang triase dan GCS untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat dengan dosen pengampu Nurse Olvin Manengke Eskap MKes. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, pengertian triase. Apa sih itu triase? Triase adalah proses pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan untuk menentukan prioritas penanganan. Triase biasanya dilakukan pada instalasi gawat darurat, kejadian bencana, dan kecelakaan lalu lintas. Tujuan triase untuk menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin, menentukan prioritas pasien, mengurangi angka kematian, menghindari penumpukan pasien, dan mengoptimalkan tenaga dan fasilitas. Prinsip triase yang pertama ada cepat atau yang disebut rapid assessment, yang kedua tepat, yang ketiga, fokus pada ABC atau airway, breathing, dan circulation. Yang keempat, dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Berikut ada kategori triase. Triase dibagi menjadi 4 kategori warna. Yang pertama merah, prioritas pertama. Kondisi ini paling bahaya karena pasien dalam kondisi kritis dan mengancam nyawa. Jika tidak segera ditangani dalam hitungan menit, pasien bisa meninggal atau mengalami kecacatan permanen. Contohnya henti jantung. Kenapa masuk merah? Karena kalau tidak ditangani detik itu, pasien pasti meninggal. Yang kedua, kuning, prioritas kedua. Pasien dalam kondisi gawat tetapi tanda vital masih stabil sementara. Masih membutuhkan penanganan cepat, namun bisa ditunda maksimal 30 menit sampai pasien merah selesai ditangani. Risiko nyawa masih ada, tapi tidak seketika. Contohnya patah tulang terbuka karena beresiko infeksi dan perdarahan, tapi pasien masih stabil dan bisa ditunggu sebentar sampai yang merah selesai. Ketiga, hijau, prioritas ketiga. Ini yang ringan karena pasien dalam kondisi stabil, tidak mengancam nyawa, dan luka atau penyakitnya ringan. Pasien biasanya masih bisa berjalan. Penanganan ini bisa ditunda sampai yang gawat selesai, maksimal 120 menit, contohnya luka lecet. Alasannya jelas, tidak mengancam nyawa, pasien masih bisa jalan, jadi bisa menunggu giliran karena tidak darurat. Terakhir, hitam, prioritas 0. Ini untuk pasien yang sudah meninggal atau lukanya terlalu parah sampai tidak mungkin tertolong. Misalnya luka bakar di seluruh bagian tubuh. Jadi itu tadi pembahasan singkat tentang triase. Sekarang kita akan masuk dalam pembahasan mengenai GCS. GCS adalah skala untuk menilai tingkat kesadaran seseorang berdasarkan respon terhadap rangsangan. Digunakan pada pasien dengan cedera kepala, koma, atau penurunan kesadaran. Komponen GCS dinilai dari 3 bagian. Pertama, respon mata. Kita lihat apakah matanya terbuka sendiri saat dipanggil atau hanya saat disakiti. Skornya dari 1 sampai 4. Kedua, respon verbal. Kita tanya-tanya pasien, apakah jawabannya benar, bingung, atau hanya mengerang saja. Skornya dari 1 sampai 5. Ketiga, dan yang paling penting adalah respon motorik. Kita lihat gerakannya, apakah bisa ikut perintah, menolak sakit, atau justru gerakannya kaku, tidak normal seperti dekortikasi atau deserberasi. Skornya dari 1 sampai 6. Nilai GCS dapat dari penjumlahan ketiga komponen, yaitu E ditambah V ditambah M.
Setelah ketiga angka itu dijumlahkan, totalnya antara 3 sampai 15. Kalau 3 sampai 15 berarti ringan atau sadar penuh. Kalau 9 sampai 12 berarti sedang atau kesadarannya mulai menurun. Dan kalau 8 atau kurang itu tandanya koma atau cedera berat, harus segera ditangani oleh dokter spesialis. Kesimpulan, triase digunakan untuk menentukan prioritas pasien dalam kondisi darurat, sedangkan GCS digunakan untuk menilai tingkat kesadaran. Keduanya sangat penting dalam pelayanan kegawat daruratan untuk pengambilan keputusan cepat dan tepat. Jadi, itu adalah pembahasan dari saya mengenai triase dan GCS. Terima kasih.